Kami melihat ada 3 hal penting. Pertama, pasar keuangan global sejak tahun 2022 dilanda era suku bunga tinggi, di mana The Fed telah menaikkan suku bunga di Amerika sebanyak 525 basis point sejak Maret 2022 ke level 5,5%. Kedua, The Fed kelihatannya bertekad untuk menekan laju inflasi di Amerika lebih dekat ke level 2%. Dan kami perkirakan akan mempertahankan suku bunganya di kisaran 5,5 hingga 5,75% untuk tahun ini. Ketiga, laju inflasi yang mulanya disebabkan oleh supply bottleneck pasca COVID-19 dan berlanjut akibat invasi Ukraina sekarang kembali mengancam dengan kembalinya harga minyak mentah WTI ke level $90 per barel. Lalu, cara terbaik untuk menekan inflasi tentunya dengan menaikkan suku bunga dan orchestrating a soft landing untuk ekonomi Amerika. Namun dalam kenyataannya, sangatlah sulit untuk membalance ekonomi dengan suku bunga yang tinggi, US dollar yang semakin kuat, dan inflasi yang kembali menghantui. Tentunya dengan polisi seperti ini, resiko resesi di Amerika cukup tinggi. Volatilitas yang terjadi di pasar regional bukan saja terjadi karena gerakan The Fed maupun tightening oleh bank sentral lainnya, tetapi juga terpengaruh oleh kondisi pasar properti di China yang sedang mengalami krisis. Tentunya, resiko utama adalah pelemahan ekonomi global. Jika benar terjadi pelemahan ekonomi global, Indonesia sendiri tentunya tidak imun. Dampak utama adalah potensi pelemahan ekspor kita. Konteks yang penting buat kita di sini adalah porsi ekspor ada di kisaran 20 hingga 22% dari GDP Indonesia. Memang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup signifikan sebagai jalan masuk untuk dampak pelemahan ekonomi dunia. Namun perlu kita sadari bahwa dinamika pasar saham regional sebenarnya sangat beragam, meskipun berita-berita yang kita baca cenderung negatif. Di tengah volatilitas yang terjadi, secara year to date, indeks saham Korea sebenarnya naik 10%. Indeks saham India naik 11%, Nikkei di Jepang bahkan naik 22%. S&P di Amerika juga naik 11%. Indeks saham Indonesia pun masih positif di kisaran 1 hingga 2%. Hanya indeks saham China yang sebenarnya terpuruk jatuh antara minus 8% hingga minus 12%. Dampak dari pelemahan ekonomi global tentunya berimbas pada kita. Pasar saham kita yang sebenarnya memiliki valuasi sangat menarik menjadi tertahan. Dan obligasi yang sempat menguat pun sekarang mengalami sedikit penurunan. Faktor positifnya, kondisi perekonomian Indonesia adalah salah satu ekonomi di dunia yang paling resilient saat ini. Karena posisi fiskal kita yang kuat dan monetary policy kita yang konservatif. Intinya, kita memiliki banyak peluru untuk menghadapi resiko pelemahan ekonomi global. Data ekonomi kita so far menunjukkan arah yang positif di tahun 2023, di mana penyaluran kredit usaha dan perumahan oleh perbankan menunjukkan peningkatan di tahun ini. Perusahaan multifinance pasca pandemi COVID-19 juga menunjukkan peningkatan angka penjualan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Bidang pertambangan juga diperkirakan akan menunjukkan kinerja yang positif pada kuartal keempat tahun 2023, dikarenakan ekspor batu bara yang terus meningkat menjelang musim dingin. Pemilu dan politik tentunya akan menjadi faktor yang penting bagi arah ekonomi kita ke depannya. Untuk pergerakan pasar saham dan obligasi dalam jangka pendek, faktor paling penting adalah pemilu yang berlangsung damai. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, tentunya peta politik serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah berikutnya akan menjadi motor utama yang diharapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Sembari menunggu kebijakan politik ini, IHSG tertahan sedikit di bawah level 7.000. Kami percaya pasar finansial di Indonesia masih sangat baik, terutama hingga akhir tahun 2023. Khususnya untuk industri reksadana, AUM per GDP kita saat ini berada di level 4,5%. Level ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita di level 25 hingga 35%,
sehingga upside-nya masih sangat tinggi. Jumlah investor di pasar modal mengalami kenaikan yang masif dalam 2,5 tahun terakhir, menjadi 11,6 juta investor, atau bertumbuh sebesar 200%. Hal ini menjadi modal yang sangat penting untuk partisipasi investor domestik yang jauh lebih aktif ke depannya. Dengan GDP per kapita kita yang akan melampaui 5.000 US dollar tahun ini dan akan terus bertumbuh di tahun-tahun ke depan, dana yang available untuk diinvestasikan akan terus bertambah. Tentunya, merupakan hal yang sangat positif bagi pasar finansial di Indonesia. Saat ini, kami berpandangan bahwa potensi upside pada obligasi, terutama durasi yang lebih panjang, cenderung terbatas karena beberapa hal seperti ketidakpastian eksternal, terutama arah kebijakan The Fed, krisis properti di China, serta kenaikan harga minyak yang dapat memicu kembalinya laju inflasi. Selanjutnya, menyikapi volatilitas jangka pendek yang masih ada, untuk investor dengan risk profile konservatif dapat berinvestasi pada obligasi negara dengan durasi yang pendek, maupun melalui reksadana pendapatan tetap dengan strategi investasi pada obligasi pemerintah dan korporasi yang berdurasi pendek. Pasar saham menurut kami memiliki upside yang lebih banyak melihat kinerja historis IISG yang mayoritas bergerak positif menjelang pemilu. Secara fundamental, masa kampanye pilpres maupun legislatif merupakan booster bagi roda perekonomian kita yang tentunya akan berdampak positif bagi pasar saham kita. Oleh sebab itu, bagi investor dengan risk appetite moderate to agresif, kami sarankan untuk menerapkan strategi buy on witness melalui reksadana saham ataupun campuran.